ketika dulu masih kecil itu kan, ya kecil kan, terus gede. Saya mau tanya, ketika zaman berubah gede pernah menyadari kapan sampean jadi besar? Artinya kan sama tidak pernah nyadari itu. Artinya ya karena perubahannya sangat pelan. Kita baru aja tahu kalau misalnya celana dan bajunya Mbak Cica udah nggak muat gitu. Kita kok udah nggak muat gitu, nggak pernah. Karena kalau di dalam ilmu anatomi itu perubahan morfologi atau sisi manusia itu terjadi pada saat pembaruan sel-sel di mana ketika manusia tidur. Nah, itu ada regenerasi sel. Jadi kalau tidur sama lebih berkualitas itu memang badannya ya bagus perkembangannya. Kalau sama tidurnya nggak bagus ya akhirnya kayak gini. Ya, jadi Allah yang Maha Kuasa itu mau merubah bentuk sampai kemudian ketika tua, ya toh, sampai kemudian tidak mampu berjalan lagi, famastata'u mudiyan wala yarji'un, dan tidak bisa kembali bisa berjalan, sudah susah. Sudah susah. Gak kuat nak, gitu. Kayak misalnya sering kalau kita ngajak rekreasi di Bali, apalagi rekreasi daerah yang menuju tempat itu jauh kayak di Tanah Lot gitu kan, yang tua-tua udah gak mau tuh, karena wis gak mampu berjalan jauh, gak mampu naik turun gitu. Jadi dan itu gak bisa kembali bagus lagi, gak bisa. Kita juga begitu, wajah kita ini makin lama ya makin keriput gitu kan. Memang tidak bisa mencegah itu tuh, tidak bisa. Mau pakai krim anti aging, mau pakai, tidak bisa. Itu hanya bohong semata gitu. Ya? Barusan kita mendengar Sean Connery, bintang film yang memerankan serial James Bond, meninggal di umur 90 tahun. Dia dikenal sebagai artis Hollywood yang ya awet muda lah. Artinya kalau dia bertahan sampai 90 tahun berarti ya lumayan gitu ya. Jarang orang sekarang bisa sampai 90 tahun. Tapi toh in the end of everything, di akhir dari semuanya ya tetap mati karena dia sudah tua itu loh. Coba aja searching artis-artis yang saman kagumi itu, baik artis Indonesia maupun Hollywood gitu. Atau misalnya saman yang generasi tahun 90-an, 80-an tak kenal artis namanya Barry Prima ya. Barry Prima, yang muda-muda anak-anak lain tidak mau ngerti. Artis Barry Prima itu artis laga zaman dulu itu. Terkenal sekali, pokoknya kalau dia yang bintangi sebuah film laku mesti wes. Mulai dari film kayak Jaka Sembung, wah, si gua dari Bukit Hantu, gimana? Si buta dari Gua Hantu dan sebagainya. Sekarang coba lihat wajahnya, ya wes keriput dan tidak bisa suruh silat pencak kayak dulu, paling mencak bisanya, silat nggak bisa. Jadi udah nggak bisa balik ke masa mudanya. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun, dan jika pun kami panjangkan umurnya maka sebenarnya dia juga sedang kami kembalikan ke apa? Ke masa kayak anak kecil dulu. Ketika awal kejadian, loh, anak kecil itu kan ketika procot bisa apa dia? Bisa apa? Nggak bisa. Jangankan kok jalan lari, dia memerengkan tubuhnya aja nggak bisa kok. Ngucek matanya nggak bisa. Makan menyuapkan tangan nggak bisa. Lambat laun bisa sampai dewasa bisa, sampai umur 20 lagi bisa-bisanya, 30 lagi semangat-semangatnya, 40 pubertas kedua sudah, begitu mulai 50 encok, rematik, asam urat asam,
ya kan? Asam manis, asam pedas, wes mulai masuk semua tuh penyakit-penyakit, mulai megangi geger, megangi apa, udah mulai tidak bisa lagi. Nah, makin tua pelek sudah jadi kembangi bayang, ya kan? Dan nggak bisa, udah mulai tua, makin pakai tongkat, gitu tongkat dan nggak bisa duduk pun kadang sulit, lama-lama makin tua dan nggak bisa jalan, nggak bisa. Nah, kembali kepada masa kecilnya. Demikian pula tentang konsistensi atau kesadaran. Ketika kecil nggak bisa ngomong aja juga gampang, nggak ngerti apa-apa lah. Begitu dewasa makin matang, makin ngerti segalanya. Begitu tua umur 70 80, aku lo njaluk mangan aja barusan makan lo, Mbah. Kapan gitu. Sudah mulai pikun. Begitu cucunya datang, "Lho kowe sapa kowe iki? Kamu siapa?" Jadi padahal barusan ngobrol. Itu. Anaknya datang itu. "Lho kamu kok masuk rumahku? Siapa kamu itu?" Ada anaknya sendiri. Sudah mulai lupa ingatan. Pandangan juga begitu mulai kurang, kembali ke masa kecilnya. Nah, dari kekuasaan Allah mengadakan, meniadakan, merusak, mengganti, membarui. Afala yaqilun, masa kamu gitu masih nggak ngerti juga sih gitu ya. Nggak memahami kekuasaan Allah. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la in wa illa dzikru wa qur'anun mubin. Kembali ganti topiknya kepada Quran. Tidaklah kami mengajarkan syair kepada Muhammad, karena syair itu tidak pantas untuk Muhammad. Kenapa ini terjadi? Karena orang Arab, Mekah terutama, dan Jazirah Arab pada umumnya menganggap Quran itu syair atau puisi atau prosa. Jadi bikinan Muhammad, bukan bikinan Allah gitu. Makanya orang sekarang di beberapa negara Eropa banyak yang menganggap bahwa Quran itu karangan Muhammad. Ya sama, karena setan yang hidup di masa Mekah zaman dulu adalah setan yang juga hidup di masa sekarang. Orangnya mati, setannya ndak. Sehingga isu fitnah ya substansinya sama, isinya sama. Apa yang dibisikkan setan kepada Abu Jahal 1500 tahun yang lalu, ya dibisikkan kepada Abu Jahal Macron presiden Prancis 1500 tahun kemudian. Podo baik. Itu loh, Abu Jahal pra sejarah sama Abu Jahal postmodern sama tuh. Makanya jawabannya kita juga sama. Quran berlaku untuk sepanjang masa. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tidak, kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, karena syair tidak pantas buat Muhammad. Kenapa? Karena keindahan bahasa Quran itu tidak bisa dipahami dengan bahasa syair. Di dalam ilmu bahasa Arab itu ada mulai dari paling dasar, misalnya nahwu, ya toh, lalu sorof, ya toh, lalu batik, bayan, balaghah, mantiq, terus semua sampai ke atas ma'ani ya. Itu sampai kalau misalnya kayak di balaghah itu bahasa tentang bahasa sastra, bagaimana memahami sastra Arab, bagaimana memahami perubahan-perubahan wazan atau perubahan bentuk kata di dalam bahasa Arab itu kan macam-macam ya. Kita harus memahami dan hafal alfiyah. Ada itu 1000 perubahan, lebih dari 1000 perubahan. Misalnya satu kata aja itu amala, alama, ala, amala, ya'malu, amala, terus sampai itu 1000-an kali. Itu perubahan-perubahan itu nanti pada titik puncaknya itu seorang bisa menyusun bahasa Arab itu dengan bahasa syair. Makanya kalau zaman ada syair-syair bahasa Arab itu kadang sudah tidak sesuai dengan tata bahasa lagi, karena dia bahasa syair ya, bahasa sudah tingkat balaghah. Nah, Quran pun tidak seperti itu. Quran itu bahasa ilahiyah langsung. Jadi hanya kalimatnya itu beda sekali, tidak bisa dipelajari. Ada yang mirip dengan bahasa Quran itu bahasa Arab Kufi,
Bahasa Arab kufi itu bahasa Arab yang telah punah, bahasa Arab masa lalu banget, jadul banget. Tapi itu pun tidak sama. Karena apa? Quran ini in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Quran bukanlah kumpulan puisi, Quran bukanlah bahasa syair, tapi Quran itu adalah zikrun, apa? Peringatan, wa qur'anun, dan kitab mubin yang nyata langsung dari Allah. Apa isinya? Liung diro, supaya Nabi Muhammad memberi peringatan. Tapi peringatan untuk siapa? Mangkana hayyan, orang yang hidup hatinya. Jadi ada syarat untuk bisa menerima Quran itu. Siapa? Orang yang hidup hatinya. Quran itu nutrisi, Quran itu air, kehidupan, air ke apa? Air hidayah. Nah, kalau hati itu ibarat apa ini? Lahan, maka lahan yang bisa menerima air kehidupan, air hidayah itu adalah lahan yang hidup, yang subur. Maka hati kita yuk minta kepada Allah hati yang subur, bisa menerima Quran. Jadi Quran tidak hanya sekedar disiramkan biar, tapi hati kita gersang, ya tidak tumbuh apa-apa. Makanya banyak orang hafal Quran tapi tidak mengamalkan Quran. Jangan bangga hanya dengan menghafal Quran, apalagi nggak hafal. Yang hafal aja nggak boleh bangga. Makanya zaman dulu itu orang hafal Quran itu nggak disebut hafid, ya toh? Tapi hamalat. Apa itu? Hamalat itu membawa, menanggung. Artinya apa? Selain hafal huruf-hurufnya, juga hafal atau mengamalkan. Nah, sekarang kan hanya sebatas hafal. Sampean juga gitu, kadang sudah bangga punya anak atau punya saudara atau punya tetangga, punya ponakan hafal Quran. Sekarang sudah 3 juz, 4 juz. Padahal anaknya makan sambil berdiri. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Anaknya powolitnya setengah mati, enggak apa-apa. Pokoknya hafal Quran sama anak gitu. Nah, ini ayo dirubah ya. Dirubah gimana? Yang bisa menerima peringatan Quran itu dalam ayat ini disebut mangkana hayyan. Orang yang hidup hatinya. Orang yang hidup hatinya, tetangganya sakit, orang yang hidup hatinya itu langsung tuh punya sense of crisis, punya sensitivitas sosial tinggi, tanpa disambati, tanpa diminta itu udah menjadi orang yang pertama menjenguk Rasulullah. Diludahin Yahudi, orang yang pertama menjenguk Yahudi Rasulullah. Itu yang hatinya hidup, teladan Rasulullah. Jadi kalau saya sampean wis ahli ibadah, ahli ngaji, anak sampean, anak kita hafal Quran tapi lewat ada pengemis kelaparan terus kita makan nggak noleh, itu nggak hidup hatinya, ya nggak bisa terima Quran meski hafal Quran. Karena itu ayo menghidupkan hati. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan Quran itu merupakan penegasan hukum tentang ketetapan siksa bagi orang-orang kafir. Alhamdulillah ya. Jadi Quran itu isinya basyiran wa nadhiron. Basyiran apa? Berita gembira. Wa nadhiron, dan peringatan. Jadi ancaman siksa neraka, iming-iming nikmat surga. Dah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Udah? Waalaikumsalam Pak Yayan, gimana, semangat? Semangat, insyaallah. Alhamdulillah. Lanjut. Ya. Terkait siklus seorang manusia, Gus. Oke. Sebelum akhir balik itu belum dikenai hukum, Gus. Betul. Setelah akhir balik hukum, nah pada saat tua itu kan ada masa-masa pikun itu, Gus. Masa-masa pikun, kadang ingat dan enggak. Nah ini terkait ini dengan saya kan punya orang tua, Gus, yang sudah pikun itu. Tapi pikunnya itu kadang dia pikun, kadang juga baik juga itu ingatannya. Nah, apakah pada saat dia pikun, pada saat beliau pikun itu sudah berlaku juga hukum gitu? Misalnya pada saat bulan puasa tuh, kadang dia pikun itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang namanya taklif ya, dalam hukum syariat Islam itu ada namanya taklif. Taklif itu adalah beban hukum ya, beban hukum. Maka mukallaf itu adalah orang yang sudah dikenai beban hukum ya. Maka taklif atau beban hukum tidak belum atau mengena kepada anak yang masih belum cukup umur. Taklif hanya mengena kepada anak yang sudah masuk akil baligh. Akil baligh itu bisa ditandai kalau perempuan dengan menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, begitu dia sudah mimpi basah, maka dia kena taklif, disebut juga mukallaf. Kalau sudah mukallaf, jika sebelumnya tidak kena beban dosa dan pahala, kalau sudah mukallaf maka dia kena konsekuensi dosa ketika meninggal, ketika melanggar larangan, mendapat pahala ketika menjalankan perintah. Nah, demikian pula begitu tua ketika sudah mulai pikun, maka ada dua pendapat. Di saat dia pikun, dia tidak kena beban taklif, tetapi keluarganya tetap harus membayar atau mengganti. Jika sholat dia menggantikan sholatnya, jika itu puasa atau lainnya dia menggantikan dengan fidyah ya. Makanya untuk orang tua yang tidak berpuasa karena itu tidak mampu lagi, atau karena sakit, atau karena pikun, maka tetap harus dibayarkan apa? Fidyahnya. Kalau suatu saat kemudian dia bisa tidak pikun lagi, dia tetap harus ganti puasanya kalau memang dulu belum digantikan fidyahnya. Dan itu adalah tanggung jawab keluarganya. Kecuali kalau sudah tidak ada keluarganya lagi, itu maka sudah wallahu a'lam, sudah urusan si dia dengan Allah. Tetapi yang jelas kalau dia pikun itu namanya. Kenapa saya berpendapat begini? Karena untuk melaksanakan syariat Islam, baik tentang puasa, sholat, selain ada syarat rukunnya, salah satu syaratnya adalah sadar ya, sadar. Jadi melaksanakan dalam keadaan sadar. Nah, kalau sadar ini, kalau tidak keadaan sadar ya nggak sah hukum ibadahnya. Nah, maka orang yang sedang pikun itu dimasukkan golongan orang yang tidak sadar. Jadi dia melakukan pelanggaran, dalam tanda kutip pelanggaran tidak berpuasa, itu tidak kesengajaan, gitu loh. Ghairu amadin, maka yang berlaku hukum untuk dia adalah fidyah atau digantikan, diqadha. Kalau sholat yang mengqadhakan ya anaknya, tapi kalau puasa yang membayarkan denda atau fidyah ya anaknya atau keluarganya. Begitu Pak ya. Untuk sholatnya berarti keluarganya yang gantiin. Betul. Sholat. Betul. Keluarganya yang gantikan. Nggih, Pak. Makasih. Nggih. Ada lagi? Saya Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Gusnul, Bu Jarwo. Pak Jarwo sehat? Alhamdulillah. Asam urat? Gus, Enggak. yang barusan terkait tentang yang mukallaf barusan, anak-anak kecil sekarang kan mulai ada yang kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai head Gus. Apa itu termasuk kena kewajiban Gus? Ya. Zamannya Habib ya anak-anak kecil haid Gus, anak perempuan. Iya, anak sekarang itu kedewasaannya sudah mulai lebih cepat dari sebelumnya. Anak-anak kelas 2, kelas 3 SD itu sudah besar-besar gitu. Saya betul itu Bu Husnul. Di sini anak-anak baru kelas 4 SD itu saya sudah takut ya. Sudah ngerti laki-laki mereka itu, yang perempuan. Yang laki juga gitu. Tapi ya makanya kalau sudah kayak gitu, maka ada tadi itu salah satu pendapat yang mengatakan dibatasi dengan umur ya. Kalau laki-laki itu ketika sudah khitan atau ketika sekitar umur 9 itu sudah dimasukkan apa? Mukallaf. Kalau perempuan itu haid
Tapi ada juga yang anak-anak yang metabolisme tubuhnya tidak normal. Dia ada yang sangat dini sekali haidnya, bahkan ada yang sejak kecil sudah haid. Umur-umur SD kelas 1 kelas 2 itu ada yang sudah haid. Tapi ada juga yang SMA kelas 2 kelas 3 baru haid. Bukan berarti kemudian kalau dia sudah kelas 2 kelas 3 SMA lalu SMP-nya nggak wajib sholat, enggak ya. Jadi kalau sudah kayak gitu maka yang dipakai metode tarjih, di mana diambil yang paling cepat ya. Artinya apa? Tidak kemudian kelas 5 SD kelas 1 SD sudah mukallaf, enggak. Diambil ketika dia sudah masuk akil balik atau mengerti tentang suka dan tidak suka laki-laki dan lain sebagainya. Kalau laki perempuan itu rata-rata di umur 10 atau 12 itu sudah mukallaf ya. Jadi kalau ternyata dia sudah haid di umur 4 di kelas 4 atau kelas 5, dia sudah mukallaf. Itu sudah mulai memasuki usia masuk. Kenapa? Anak-anak segitu, anak umur 9, umur 10 itu meskipun belum matang betul, tapi kalau dia dibuahi itu sudah bisa hamil loh. Itu. Makanya itu sudah masuk mukallaf. Gitu. Jadi patokannya sekitar umur 9 tahunan lah. Gitu. Lagi? Nih. Oke, ada? Kalau enggak ada, saya ingin memberi beberapa penekanan di 1, 2, 3, 4 ayat ini yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah bahwa merubah, mengadakan, meniadakan dan mengadakan kembali makhluk Allah itu kuasa Allah. Kita tidak bisa mencegahnya atau melakukan upaya pencegahan, tidak mungkin bisa. Kedua, kita diingatkan Allah bahwa dipanjangkan umurnya atau dan sebagainya. Kita itu sebenarnya bukan sebuah rahmat besar atau apa, enggak. Dipanjangkan umur dan sebagainya itu ya bisa jadi malah siksa. Ada dalam ayat lain itu, kami panjangkan umurnya untuk menambahkan siksa atas dirinya. Kenapa? Memang kalau semakin panjang umur kan kita makin repot juga tuh. Tidak hanya merepotkan diri kita dengan kesana kemari harus pakai tongkat kluthuk, makan aja sudah susah, gayeman udah mau mengunyah gigi sudah habis, nggak dikunyah kok nanti memberatkan perut. Udah gitu juga makin tua nanti merepotkan keluarga kita. Jadi gimana kita minta? Ya, di sini disebutkan orang yang dipanjangkan umur itu akan dikembalikan kepada semasa dia kecil. Kecil dulu nggak tahu apa-apa, ketika besar makin tua juga makin nggak tahu apa-apa ya. Itu disuruh berpikir kita. Lalu gimana kita ya? Kita minta bukan minta panjang umur atau pendek umur. Kita nggak boleh minta mati, juga kita nggak boleh minta nggak mati. Mintalah kalaupun diambil nyawanya itu menjadi istirahat dari kejahatan dan dosa. Kalaupun dipanjangkan umur itu dijadikan sebagai tambahan kebaikan. Wis serahkan Allah. Pelajaran yang ketiga adalah, keempat adalah bahwa Nabi Muhammad itu bukan belajar syair. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu bahasa kalam ilahi. Kalam ilahi, kalimatnya Allah, tidak bisa ditiru. Ada dulu para penyair Arab itu yang berusaha meniru. Saya belajar ulumul Quran, ilmu tentang Quran. Di sana ada catatannya bagaimana orang-orang Mekah yang ahli, dulu kan memang orang Jazirah Arab terkenal ahli syair ya. Ada yang mencoba meniru Quran. Misalnya di Quran kan wadduha wal laili idza sajama watta'aka rabbuka wa ma qala, itu kan terakhirnya a gitu semua kan. Atau Ar-Rahman 'allamal Quran, itu kan Al-Kahfi juga gitu kan. Nah dia niru, coba itu ditiru banyak itu. Dan ketika kodok ngorek, dan ketika hujan membangunkan kodok, kayak gitu-gitu, akhirnya kodoknya bongkok, ditiru semua gitu. Tapi ya tetap aja
ketahuan gitu loh. Makanya ada tantangan dalam Al-Qur'an itu. Cobalah gitu dalam Al-Qur'an. Menantang orang yang mendustakan Quran. Cobalah buatlah satu ayat saja tandingan dari Al-Qur'an. Tentu kau tidak akan mampu membuatnya itu. Karena dari sisi keindahan bahasa Quran, dari sisi kandungan kedalaman kata sampai kedalaman tafsir itu anatomi Quran itu meliputi this universe ya, alam semesta. Jadi tidak main-main, tidak kaleng-kaleng Quran itu. Makanya itu dianggap sebagai mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu adalah apa? Zikrun, peringatan wa Qur'anul mubin, dan kitab yang nyata. Tapi yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil, liyungdira man kana hayyan. Itu pelajaran agar Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan, pelajaran untuk siapa? Man kana hayyan, orang yang hidup hatinya. Maka kita harus menghidupkan hati kita dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah agar kita bisa mengamalkan Quran. Hamalat, bukan hanya hafid, tapi hamalat, bukan hanya hafal, tetapi juga menanggung beban Quran sebagai amalan sehari-hari. Wa yahiqul qawlu 'alal kafirin, dan itu juga menjadi ketetapan siksa buat orang-orang kafir. Maka kita harus menjadi orang-orang yang hayyan, apa? Hidup hatinya. Mudah-mudahan kita diberi Allah anugerah berupa hati yang hidup, punya sensitivitas sosial yang religius tinggi, sehingga kayak gini ada pelecehan terhadap Rasulullah Muhammad SAW, kita menjadi pembela Rasulullah dengan cara apa? Menginternalisasikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Biarlah orang yang benci Rasulullah itu melihat kita menjadi cerminan Rasulullah sehingga berubah menjadi cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Allahumma atina min hadaita wa afina min hadaita. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la yudhillu man walayta wa la yu'izzu man walayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma dafa'na al-bala wa badan hastina wa najina wa syashada. Allahumma rafa'na jatana fi dunya wal akhirah husnul khatimah. Allahumma sarif al-qulub sarif qulubana sarif qulubana. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbaka wal 'amala bi fadlika. Rabbana amanna faktubna ma syahidin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana afrigh lana sabra wa sabira lana sabra. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kemarin saya ngisi kajian Maulid Nabi di Polresta Denpasar juga berjalan lancar, alhamdulillah. Dan para pembicaranya ya dari macam-macam, dari anggota Polres juga, dari Basnas, dari beberapa yayasan juga, dan alhamdulillah lancar, mudah-mudahan berkah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil